Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berangkat jamaah sholat subuh di Mushola Aisyah ini. Mudah-mudahan keberangkatan ibu-ibu sekalian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal soleh. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai Sabtu yang ketiga ya. Dan saya jadai Sabtu pertama, Sabtu kedua, enggak itu aku seneng ya isinya ya, besok siap lagi ya kapan-kapan. Jadi ada di panti harus biasa mumpung ada kesempatan latihan. Kalau sudah ada kesempatan latihan, insya Allah besok panjenengan kabeh dakwah biasa. Nah, jadi lebih-lebih jadi pimpinan, jadi disuruh maju ya, suruh imam iya, oke gitu ya. Alhamdulillah. Nah, apa? Gila ya. Oh, maaf lah, kurang tahu. Nah, ibu sekalian, saya ingin menyampaikan keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah mengutus malaikat menetapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul penutup nabi ya. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril. Nah, itu ayatnya Al-Quran surat Al-Alaq ya. Iqra bismi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq al-akhir ya, sampai akhir. Sudah hafal semuanya ya. Kalau yang 5 ayat. Tapi yang sampai wasjud waqtarib. Nah, wah engko nek anggo wasjud waqtarib nek sujud sahwiyah, sujud ya ini sujud tilawah. Nah, wong ora lali kok ya. Sujud tilawah. Nah, ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui malaikat Jibril. Beliau ini diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai penutup, nah, sebagai panutan kita. Yang kedua, Allah menetapkan orang mukmin ya berpuasa. Nah, puasa yang wajib hanya ada di bulan Ramadan. 12 bulan yang Hijriah ini 1 bulan untuk berpuasa, tertera dalam biasa para dai-dai kan menyampaikan Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam sampai akhir. Yang ketiga adalah Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Wah, tuh kelingan ini tadi dibisiki pas adzan kampindang nanti malam di panti peringatan nuzulul Quran. Jadi yang ibu-ibu biasa le dahar lebar tarweh ya mengko le dahar sadurunge tarweh. Kok ndak anu kelaparan atau le dahar semandan panganane sing margi karena pulangnya agak malam ya. Nanti malam pupung kelingan ini Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu bulan yang kemuliaan, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, maka kita ada yang supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi umurnya nganti turah-turah. Kemarin apa dihitung sama Mas Mami ya, Pak Saifuddin ya, Mas Mami atau siapa kemarin yang ngisi tentang 1000 bulan itu. Nah, yang keempat adalah hadis Rasulullah di nomor 3, masih nomor 3. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari yang terakhir. Nah, tapi ada juga yang mengatakan kalau mau iktikaf ya tidak usah ngenteni ganjil dari 10 terakhir sampai terakhir untuk iktikaf. Dulu di sini ada iktikaf waktu masih Bu Haryatun sehat ya, di sini Bu Nardi, terus siapa lagi ya lupa aku. Ini iya Bu Nardi ya. Nah ini Mbak Domro kalau pas di rumah, maksudnya sok ke Tegal kemana itu ikut iktikaf. Nah untuk tahun ini belum ya atau ada. Nah kalau Pak Sulis itu mengisi di waktu di PKU itu dari rumahnya ki sing adoh dadi hawane ora pengen pulang gitu. Jadi betul-betul mau iktikaf di masjid. Nah, yang keempat, bulan Ramadan mempunyai nama-nama yang lain. Yang pertama Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmat, penuh kerahmatan. Yang kedua Syahrul Mubarak, penuh keberkahan. Yang ketiga Syahrul Sobri, sabar ya toh, sabar dalam kelaparan kehausan. itu penting tapi sabar menghadapi segala macam tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Yang keempat Syahrul Muwasat, bulan pertolongan. Nah, di dalam kita sholat setelah itu berdoa mohon pertolongan kepada Allah ya. Nah ini. Nah ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini saya akan sedikit sejarah Muhammadiyah dan Aisyah, karena sekarang di Indonesia ini sejarah dulu kerajaan kewarganegaraan pada waktu saya kecil, terus PPKN, terus apa ya, kayak sing guru-guru penatarannya, P4 ya. Sekarang hampir dihapus. Kalau kita tidak tahu sejarah Indonesia, pada waktu saya PGA kelas 1 sampai kelas 4 itu ada pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Itu ya Bu, waktu kita kecilnya ini itu ada sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Tapi sekarang rada dikurang-kurangi. Nah supaya lupa, nah inilah perbuatan PKI. Bagaimana cara orang-orang itu lupa dengan sejarah Indonesia, padahal yang berjuang mati-matian itu adalah orang Islam. Sampai itu mbahnya Anies Baswedan itu meminta pengakuan di Arab ya, mau minta pengakuan di Arab kan, pulangnya bersama siapa lupa aku itu
pulangnya surat itu dikasihkan di kaos kaki, di sepatu. Nanti kalau di bandara itu kan dijaga bawa apa pada waktu itu kan zaman perang ya. Nah itu alhamdulillah sampai Jakarta selamat. Pengakuan pertama Indonesia merdeka adalah orang Arab. Nah ono wong Indonesia anti Arab ya kurang pas ya, kurang pas. Nah ini ibu-ibu sekalian yang berbahagia sedikit. Nah Muhammadiyah berdiri tahun berapa Mbak? Tahun 12. Ini berarti awal abad ke-20. Awal abad ke-20. Kiai Dahlan yang nama kecilnya Darwis. Nama kecilnya Darwis. Kebetulan saya punya murid jenenge Darwis, malah jadi mantune Pak Gembang Wen. Nah, itu Darwis Kiai Dahlan melihat umat Islam di Indonesia, umat Islam di kampungnya, di Kauman, di Yogyakarta dan sekitarnya itu sudah jarang melaksanakan kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Kiai Dahlan prihatin sekali. Jadi masuk abad ke-20 berarti masuk tahun 2000 ya. 2000 Kiai Dahlan sudah mulai melihat situasi. Dan begitu pula tentang pendidikan. Pendidikan ya Allah, yang boleh sekolah hanya para saudagar dan para raden gitu ya, yang boleh sekolah di sekolah ini. Nah, oleh karena itu Kiai Dahlan ingat Raden Ajeng Kartini, ya, Ajeng Kartini lebih dulu. Itu Raden Ajeng Kartini itu juga prihatin sekali dengan pendidikan teman-teman di desa. Kartini kan boleh sekolah ya, karena keluarga Karton di Jeporo ya. Nah ini melihat teman-temannya yang sering bermain ya, itu kok nggak bisa apa-apa ya. Terus prihatin beliau ini mengajarkan, dan beliau itu sregep sekali ngaji dan juga mengajak teman-temannya ya dengan diem-diem ya pada waktu itu mengajak untuk mengaji. Nah, oleh karena itu dengan inspirasi Al-Quran dan Sunnah, Kiai Dahlan dan Raden Ajeng Kartini itu, maka Kiai Dahlan mendirikan pendidikan. Nah, sebelum tahun 12 itu pendidikan kepada bapak-bapak, ya, bapak-bapak namanya Sopo Trisno Priyo. Nah, sebelum tahun 12 itu bapak-bapak dikumpulkan untuk mengaji, ya, untuk mengaji. Maka nah, oleh karena itu Kiai Dahlan bapak-bapak dididik, suruh pengajian, ngaji. Akhirnya Kiai Dahlan juga berpikir supaya yang ibu-ibu juga dikumpulkan, untuk belajar Al-Quran. Nah, ibu-ibu namanya Siswa Proyo Wanita, yang tadi Siswa Proyo Priyo itu nah, Siswa Proyo itu lalu jadi Muhammadiyah ya. Nah, Siswa Proyo Wanita dijadikan Aisyah.
Nah, Kyai Dahlan berpesan kepada siswa pria, kamu jangan sekali-kali mengabaikan siswa pria wanita. Sebab apa? Mereka itu nanti bisa menjadi sahabat berjuang. Oleh karena itu Kyai Dahlan berpesan jangan sampai nyepeleke karena pada waktu itu kan wanita kan hanya konco wingking gitu loh, cara istilahnya zaman kuno iki konco wingking pokoke ning dapur masak karo masak gitu. Nah, Kyai Dahlan sudah pada waktu tahun itu ya, tahun 12. Nah, setelah wanita-wanita ini sudah berkumpul dan Kyai Dahlan berpesan jangan sampai mengabaikan bahwa mereka belajar. Nah, yang remajanya diasramakan di Galome Nyai ya. Nah, Sopo Trisno. Nah, yang wanita-wanita itu Sopo Trisno. Nah, pelajaran ngaji zaman dulu masih tidak seperti ini, ada ikro, ada kibar, ada ya alif fatah, ba fatah, ba gitu. Ibu masih ingat ya, kan ngajinya seperti itu. Dan hafalan gredegan apa baca dulu istilahnya gredegan hafalan. Nah, oleh karena itu setelah tahun 17 Kyai Dahlan meresmikan Aisyah Sopo siswa proyo wanita itu menjadi Aisyah, yaitu pada tanggal berapa tadi kemarin sudah saya sampaikan 27 Rajab. Jadi nek sahabat-sahabat dongeng nengke Rajaban gitu ya. Rajaban geden-geden wae dhewe ngenengke Rajaban sedengan-sedengan dalam rangka milad Aisyah. Bertepatan tanggal 17 Mei ya. Mei 27 Rajab apa 9 Mei lupa ini. Nah, ibu-ibu sekalian dan adik-adik sekalian, Kyai Dahlan bersama anggota-anggotanya mempunyai inisiatif tentang pengajian anak-anak, ya, pengajian anak-anak. Nah, pada waktu itu masih di Paseban, depan Masjid Kauman. Di depan Masjid Kauman itu ada semacam gazebo, semacam di alun-alun itu untuk ngaji anak-anak. Nah, di situ ya diajarkan nyanyi, diajarkan doa-doa yang lama-lama menjadi TK abad. Nah, yang menjadikan Kyai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah dan berdasarkan Al-Quran yang wal takum minkum umatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini kalau kita tidak mengadakan semacam ini, nah ini siapa yang mau beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat Jogja, masyarakat itu dan masih banyak sirik-siriknya itu. Alhamdulillah, Muhammadiyah itu hati-hati dalam mengingatkan orang yang masih mengadakan syirik, masih mengadakan orang yang bid'ah, yang khurafat, ya. Tidak ora kena kaya ngono kuwi. Nah, itu termasuk pelajaran kemarin di Umi Mugo. Nah, itu. Nah, tidak seperti itu, pelan-pelan. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah, Aisyah, kalau
ada tetangga yang masih itu biar dulu, nanti dengan silaturahmi kita ingatkan pelan-pelan. Jadi wong Muhammadiyah ki apian lho, gitu. Terus oh ya jebulane kaya ngene iki ra kena, kaya ngene iki ra kena. Nah ini dengan tetangga harus baik walaupun itu sama-sama orang Islam atau lain agama. Ini pesan kemarin saya pengajian di Gonggong itu. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah harus selalu menggembirakan anggota, menggembirakan masyarakat. Jangan sampai mereka malah nek karo kae. Kan berwarga Muhammadiyah itu alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, memang pada waktu saya kecil itu masih ada orang yang membuat sajen-sajen di tengah jalan. Pada waktu itu yang orang Muhammadiyah, kalau kita layak masih banyak yang Muhammadiyah. Alhamdulillah sekarang ya carane ngelekke alon-alon. Yang silakan mau makan atau tidak itu mereka sampai makanya akhirnya kita kan kembang gula ya permen, kalau layak permen dan cara menguranginya sedemikian. Nah kita kalau takziah diusahakan bisa menyolati, bukan artinya kita sok nek mati men sing nyolati kan wallahu a'lam, terserah Allah. Kalau kita meninggalnya di Mekah, di Madinah, sing nyolati oke banget ya. Nah kita tidak tahu kapan kita akan sowan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diusahakan kalau kita takziah sekarang sudah Omikron, Tantikrom sudah lari, Covid sudah ya ada, tapi tidak sedemikian rupa sehingga jadi kita usahakan kalau takziah itu. Dan kalau ada orang babaran itu apanya itu hari-harinya dikasih jobo rokai. Nah, kalau dulu sentir ya, sekarang listrik ya, itu tidak ada ajarannya. Nah, ngileke alon-alon sekarang sudah berkurang ya, sekarang sudah ngileke ya alon-alon. Mau mengajak ngaji, ayo kita ajak teman-teman untuk mengaji. Nah, tujuan Kiai Dahlan ya, tujuan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah yaitu maksudnya adalah maksud dan tujuan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah ialah ingin mengajak memimpin umat Islam Indonesia kembali kepada ajaran Islam yang murni. Jadi ingin mengajak warganya itu melaksanakan ajaran Islam yang murni, yang kemarin disimbang-simbang. Saiki kita mikir-mikir apa ideologi ya toh, aku isih koyo ngene apa ora. Nah itulah saya kira sudah setengah jam. Nah setengah jam ya. Nah saya kira dari saya hanya sedikit baru kemuhammadiyannya baru prolognya ya, belum tahun berapa ada apa tahun apa. Nah ini ada sedikit apa saya sampaikan pesan Kiai Dahlan ya, pesan Kiai Dahlan mau sepak ya bilang. Pesan Kiai Dahlan pada waktu bulan Ramadan, pada waktu bulan Ramadan 1945 itu ada sidang tanwir. Sidang tanwir itu sidang sebelum apa? Sebelum muktamar. Ada sidang tanwir sebelum muktamar.
Nah, itu ada yang dipanggil ke Jakarta menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Baru sidang Pak Kasman Ki Bagus Hadikusumo itu dibangun. Tidak cuma Ki Bagus Hadikusumo, ada Pak Kasman Singodimerjo, lalu ada Pak Kahar Muzakir. Kahar Muzakir itu kebetulan orang Kota Gede, dan putrinya teman saya SD itu dipanggil ke Jakarta untuk sidang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, Pak Ki Bagus Hadikusumo pesan kepada para peserta, jangan pulang sebelum saya kembali dari Jakarta. Nah, para konsul-konsul, para peserta-peserta tanwir itu, oh yuk saiki anu silaturahmi di tempat Kiai Nyai Dahlan karena mungkin rada masuk angin. Nah, lalu silaturahmi ke sana dipimpin oleh, kemarin sudah saya sampaikan, Bapak Haji Muhammad Yunus Anis yang mengarang lagu Mares Nasihatul Ais ya. Nah, pesannya yaitu, hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan Muhammadiyah dengan kumpulan lain. Kalau sudah kita mempunyai sudah mantap di Muhammadiyah, kita berteman dengan organisasi lain, berteman seorangnya dengan tidak apa-apa, tapi pandangan Muhammadiyah atau pandangan organisasi yang lain itu jangan diduakan, dicampur gitu. Yang kedua, jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Seperti Anies Baswedan dikritik ora ambles, di alam ora mubul ya. Nah, santai. Yang ketiga, jangan sombong, jangan berbesar hati kalau menerima pujian. Ya, angel ya. Jangan jubrio, ujub, kibir, ria. Ya. Riak aku ki kok. Yang kelima, dengan ikhlas murni hatinya kalau sedang berkembang harta bendanya, pikiran dan tenaga. Nah, jangan dengan ikhlas murni. Saiki aku dagang koyo ngene Pak, wah del terus singsom ngene, jangan ya. Yang keenam, harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya kepada Muhammadiyah. Ya, karena Muhammadiyah ini menegakkan Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sebelumnya mohon maaf, tujuan Muhammad Kiai Dahlan yang dulu, sekarang nanti ada pelajaran tentang tujuan Muhammadiyah di dalam anggaran dasar. Saya kira yang dari saya sekian dulu. Ini Mbak Widya ya. Selamat ya Mbak Widya. Mbak Widya barusan wisuda dokter, cucu Ibu Alfiah. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan besok kuliah dokter spesialis ya. Ibu-ibu sekalian, ini Bu Umar kan nggak datang. Kemarin pagi telepon watuknya gitu, telepon saya supaya Bu Rahman mampir ke tempatnya Bu Umar. Nah, karena saya nggak kesini, saya terus nimpul baris terus telepon-teleponan. Kebetulan saya sudah sampai Kertek, berangkatnya rencana jam 5 gitu. Nah, pengalaman tarweh. Saya tarweh di Masjid Hiwangan karena pulang hari Sabtu pertama tarweh yang kedua di masjid dekat Widya, dekat Sarjito Islamic Center. Dan di situ 2 kali Mbak. Jadi besok ibu bisa dan adik-adik jangan kaget kalau tarweh di mana. Dan saya pernah juga di Istiqlal.
Jadi bagi yang 23 setelah 8 leren ya, yang terus ada witir dengan tandanya imamnya ganti. Kalau imamnya ganti tandanya witir atau sholat yang 11 rakaat. Setelah 11 rakaat, setelah yang 8 rakaat 11 rakaat kileren baru yang 23. Kebetulan pada waktu itu loh, sing 11 rakaat sing putri-putri 6 lare, yang 21 hanya 1 lare. Ya, semuanya mempunyai pendirian sendiri-sendiri. Nah, mari dulu sekalian kita doakan Bu Umar ya, supaya besok cepat rawuh ya, walaupun cuma batuk kita alangkah baiknya mendoakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isyan ba'sa Allahumma Allahumma rabbana adhibil ba'sa Bismillahirrahmanirrahim. Apabila saya penyampaiannya kurang berkenan di hati ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kedua kalinya. Besok gantinya saya, putranya Pak Haris, putranya Bu Haris, yang isi Sabtu ke-4 dan ke-5. Jangan lupa nanti malam nuzulun Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.